Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu ini akan membahas mengenai data, skala pengukuran, dan jenis statistika. Kita lihat dulu outline materinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai data dan jenisnya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam skala pengukuran. Dan yang ketiga adalah jenis statistika. Yang pertama yaitu mengenai data dan informasi. Saya ingin membedakan antara data dan informasi secara definisi, yaitu untuk data definisinya diambil dari Cambridge International yang menyebutkan bahwa data itu sekumpulan teks, angka, dan simbol yang bersumber dari fakta namun belum mempunyai arti. Data berasal dari bahasa Latin, kalau bentuk jamaknya datum yang artinya yaitu yang memberikan. Sedangkan informasi definisinya adalah hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna untuk menggambarkan kejadian sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan. Kalau tadi data adalah hanya sekumpulan teks angka yang bersumber dari fakta tapi belum punya arti, sedangkan kalau informasi adalah hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna sehingga bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Kalau data ditambah arti, itu baru menjadikan sebuah informasi. Kenapa? Karena tadi informasi adalah hasil pengolahan yang bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Kemudian jenis-jenis data yang mau dibahas, ini secara bagannya dulu, nanti ada definisinya di slide selanjutnya. Data dibagi menjadi dua berdasarkan dari sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif contohnya yaitu ada jenis kelamin, warna bunga, habitat, jenis pekerjaan gitu ya. Sedangkan data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan ada data kontinu. Contohnya untuk data diskrit adalah jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel. Sedangkan untuk data kontinu contohnya adalah berat badan, jarak kota, luas tanah, dan sebagainya. Sekarang kita lihat satu-satu yaitu mengenai jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Secara definisi, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya tadi sudah disebutkan, ada warna bunga, ada jenis kelamin, jenis pekerjaan, status pernikahan, tingkat kepuasan kerja. Sedangkan untuk data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya ada lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Kemudian jenis data kuantitatif tadi dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan ada data kontinu. Kita lihat definisinya, data diskrit itu adalah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contohnya apa? Anggota keluarga, barang utuh gitu ya, itu adalah contoh dari diskrit yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Kalau tadi di bagian teman-teman melihat contohnya mengenai jumlah trombosit, di antara teman-teman mungkin pernah ada yang terdiagnosa penyakit demam berdarah gitu ya, pasti yang akan diperiksa mengenai trombositnya. Trombositnya berapa ribu gitu ya, dan itu bentuknya selalu nilai yang penuh, bukan nilai pecahan. Kemudian masuk ke data kontinu. Secara definisi, data kontinu adalah data statistik yang angkanya merupakan deretan angka sambung menyambung dan memungkinkan memiliki nilai bilangan desimal ataupun pecahan. Contohnya misalnya tinggi badan. Tinggi badan kita bervariatif, teman-teman. Ada yang 170,5 cm, ada yang 168,4 cm, misalnya gitu, cm gitu ya. Angkanya selalu sambung menyambung dan memungkinkan memiliki bilangan desimal atau pecahan. Begitupun juga dengan berat badan. Berat badan kita tidak dalam bentuk yang nilai bulat gitu ya, 64 kg, tapi ya misalnya ada 64,2 kg atau 70,8 kg gitu ya. Jadi itu yang dinamakan sebagai data kontinu, data sambung menyambung yang nilainya mungkin memiliki nilai pecahan atau nilai desimal. Kemudian jenis data selanjutnya yaitu data berdasarkan waktu pengumpulannya.
Data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua, ada data berkala dan ada data cross-section. Data berkala adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Contohnya adalah jumlah mahasiswa Unpad setiap tahunnya. Itu di data gitu ya, sebagai bentuk untuk mengetahui kira-kira jumlah mahasiswa per tahunnya seperti apa. Apakah mengalami kenaikan, apakah mengalami penurunan, atau stabil. Kemudian yang kedua ada data cross-section, yaitu data yang diperoleh pada waktu yang ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu. Biasanya data cross-section ini contohnya adalah penyebaran kuesioner ataupun angket dalam satu waktu. Mungkin di tengah pandemi saat ini teman-teman ada yang mendapatkan pengisian angket ataupun kuesioner melalui media sosial ataupun melalui aplikasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengisi angket ataupun kuesioner itu adalah menjadi bagian dari data cross-section, yang mana datanya diperoleh pada waktu yang ditentukan untuk mendapatkan gambaran kegiatan pada saat itu. Kemudian jenis data selanjutnya yaitu data berdasarkan sumbernya. Dibagi lagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer contohnya melalui wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner atau angket, sedangkan data sekunder adalah data dari pihak lain. Bisa dari Badan Pusat Statistik (BPS), bisa dari Bank Indonesia, bisa dari World Bank, bisa dari instansi ataupun institusi lain yang informasinya bisa kita gunakan. Secara definisi data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Tadi, cara memperolehnya bisa melalui wawancara langsung dan wawancara tidak langsung, penyebaran kuesioner atau angket, dan focus group discussion atau FGD. Sedangkan data sekunder, data yang didapatkan oleh pihak lain dan telah diolah sebelumnya. Jadi kita merujuk kepada tulisan orang lain atau data yang sudah dipublikasi oleh orang lain dan kita gunakan kembali. Data yang didapatkan oleh pihak lain dan telah diolah sebelumnya bisa dari data jurnal, bisa data dari laporan skripsi, tesis, disertasi, bisa dari buku gitu ya. Intinya data sekunder adalah data yang didapatkan oleh pihak lain dan telah diolah sebelumnya. Itu terkait dengan data dan jenis-jenisnya. Tadi data dan jenis-jenisnya sudah kita bahas. Data adalah sekumpulan angka yang belum memiliki arti, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan yang bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan jenis-jenis data kita bagi tadi ada 3 jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data berkala dan ada data cross-section. Yang ketiga adalah jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Kemudian kita langsung lanjut ke outline yang kedua, yaitu membahas mengenai skala pengukuran. Apa definisi skala pengukuran? Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4, yaitu yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Kita lihat masing-masing dari skala yang tadi sudah disebutkan. Macam-macam skala pengukuran yang pertama yang mau kita bahas yaitu mengenai skala nominal. Secara definisi, skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek, yaitu skala yang diberikan pada objek sebagai label saja atau kode dan tidak menunjukkan tingkatan atau ranking.
Angka ini tidak dapat dioperasikan secara matematis, tidak bisa dikali, dibagi, jumlah, atau kurang. Contohnya misalnya adalah jenis kelamin. Laki-laki 1, wanita 2. Itu hanya melabel saja atau hanya memberi kode saja, tidak menunjukkan tingkatan. Bukan artinya laki-laki dikasih poin 1, laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan wanita yang dikasih poin nomor 2. Tidak seperti itu maknanya, teman-teman. Atau sama halnya dengan agama. Agama itu skalanya nominal, teman-teman. Jadi, itu hanya label saja. Ada yang Nasrani Protestan, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Islam. Itu label dan tidak menunjukkan tingkatan. Kemudian, skala pengukuran yang kedua yang mau dibahas yaitu mengenai skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Kalau nominal tadi dia hanya mengkategorikan saja tapi dia tidak membuat tingkatan atau ranking, sementara di skala ordinal dia mengkategori sekaligus dia juga memberikan ranking ataupun tingkatan. Yaitu skala yang memberi arti prioritas, peringkat atau ranking dengan jarak rentang yang tidak sama. Skala ini dapat dioperasikan secara matematis. Contohnya misalnya ini. Kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Ada Aqua peringkat pertama, ada Aquaria peringkat kedua, ada Aquasa peringkat ketiga, dan ada Aquasi peringkat keempat. Dikatakan ordinal artinya Aqua paling banyak dikonsumsi atau paling banyak dibeli di antara merek-merek air mineral lainnya. Jadinya itu memberikan peringkat bahwa Aqua berada di peringkat 1, Aquaria 2, Aquasa 3, dan Aquasi berada di peringkat ke-4. Contoh yang kedua yaitu mengenai urutan prioritas kita mengenai buku yang akan kita beli. Pertama itu adalah prioritas pertama, yang kedua prioritas kedua, dan seterusnya gitu ya. Kalau ada pilihannya, ada agenda, ada resep masakan, ada textbook kuliah, ada novel atau komik, dan ada TTS, setiap dari kita akan memberikan prioritas kira-kira mana buku yang akan kita dahulukan beli di sebuah toko buku gitu ya. Nah, ini prioritasnya beda-beda. Mungkin kalau saya yang akan dibeli yang pertama adalah mengenai textbook kuliah. Yang kedua komik, yang ketiga resep masakan, yang keempat agenda, yang kelima TTS. Setiap kita pilihannya pasti beda-beda. Hal ini kenapa? Karena memberikan gambaran pada kita bahwa prioritas dari setiap orang memilih buku itu nggak sama. Itu yang dinamakan sebagai skala yang digunakan adalah skala ordinal. Kemudian masuk ke skala pengukuran yang ketiga yaitu skala interval. Yang mana definisinya adalah merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu sekaligus memberikan nilai rate terhadap preferensi tersebut. Jadi kalau skala interval, dia mengkategori, dia membuat peringkat, kemudian dia juga memberikan nilai terhadap preferensi itu. Yaitu skala yang sifatnya sama dengan skala ordinal, tapi dia memiliki jarak rentang yang sama dan tidak memiliki titik nol absolut. Ini contohnya kurang lebih mengenai skala interval gitu ya. Secara definisi kurang lebih hampir sama tadi, yaitu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal, ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Kemudian skala interval adalah skala yang memiliki nilai dengan jarak yang sama. Contohnya misalnya kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan sekretariat FISIP Unpad dapat diberi dari skala interval 1 sampai dengan 5, yang mana skornya yaitu 1 menunjukkan sangat tidak puas,
2 tidak puas, 3 biasa, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, itu yang dikatakan sebagai skala interval. Skala pengukuran yang terakhir, teman-teman, yaitu skala rasio. Secara definisi adalah skala interval yang memiliki nilai dasar dan tidak dapat diubah, yaitu skala yang memiliki sifat skala nominal, interval, dan ordinal. Jadi rasio ini merupakan skala pengukuran yang lengkap. Dia mengkategori, kemudian dia membuat peringkat, kemudian dia ada jarak rentangnya atau intervalnya, kemudian dia memiliki titik nol absolut. Dan skala ini dapat dioperasikan secara perkalian atau pembagian. Contohnya misalnya umur responden memiliki nilai dasar 0, itu yang dikenamakan sebagai titik nol absolut gitu ya. Contoh dari skala rasio, skala yang dapat memberikan arti perbandingan ataupun perkalian. Berat badan Karina 40 kg, berat badan Roni 60 kg, rasio berat badan Roni 3/2 dikali berat Karina. Jadi nilai 3/2 itu memiliki arti. Balik lagi tadi ke salah satu ciri dari skala rasio adalah skala ini bisa digunakan sebagai skala matematis, bisa dikali, bisa dibagi gitu ya, bisa ditambah dan bisa juga dikurang. Ini ada satu buah contoh yang saya coba perlihatkan ke teman-teman. Dengan memberi nilai angka pada sikap, pendapat, dan karakter seseorang, maka data kualitatif dapat menjadi kuantitatif. Itu bukan W ya, tapi U, itu typo, sehingga dapat diolah secara statistik. Contohnya, hasil tes TOEFL 4 orang mahasiswa UNPER, Universitas Persatuan misalnya gitu ya. Ada nomor 1-4, kemudian ada nama, Ami, Bobby, Ciko, Dinar, ada semester 4, semester 5, dan semester 3, dengan skor TOEFL yang bervariasi, dengan nilai peringkat yang beda-beda, dengan jumlah hadiah yang beragam. Dari tabel ini, kita bisa mengklasifikasi yang mana skala nominal, yang mana skala ordinal, yang mana skala interval, dan yang mana skala rasio. Kita lihat. Angka 1, 2, 3, 4 pada kolom nomor merupakan skala nominal. Karena angka ini hanya label peserta, tidak memberikan apa-apa. Sedangkan angka 4, 4, 5, 3 pada kolom semester menunjukkan tingkat sudah berapa lama dia belajar di UNPER, dan angka 3, 1, 2, dan 4 menunjukkan tingkat penguasaan TOEFL. Skala ini merupakan skala ordinal. Sedangkan skor TOEFL-nya, angka 430, 500, 475, dan 425 pada kolom TOEFL merupakan skala interval. Karena skala ini memiliki jarak rentang nilai yang sama, yaitu satu satuan gitu ya. Skornya seperti itu kalau TOEFL. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu nilai 250.000, 750.000, 500.000, dan 100.000 merupakan skala rasio. Karena angka ini dapat dijumlahkan. Total hadiahnya adalah 1.600.000. Ini ada satu buah gambar yang cukup teman-teman bisa pahami aja. Dari sekian skala pengukuran yang kita bahas tadi, ada 4 gitu ya. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Bisa dilihat nominal yang berwarna kuning, ordinal berwarna hijau, interval yang berwarna merah, rasio yang berwarna biru. Itu menunjukkan terkait dengan level dari informasi yang mau disampaikan. Kemudian, perbedaannya kalau untuk yang kualitatif data atau data kualitatif biasanya banyak yang menggunakan skalanya adalah nominal dan ordinal. Sedangkan kalau untuk kuantitatif data, skala pengukuran yang digunakan biasanya adalah interval dan rasio. Masih ada satu gambar lagi mengenai data. Ada data mengenai pengukuran dan ada data mengenai penghitungan gitu ya. Kalau pengukuran biasanya pakainya adalah rasio interval, itu numerik. Sedangkan kalau untuk penghitungan itu pakainya ordinal dan nominal karena dia mengkategorikan saja. Nah, ini cara cepat teman-teman untuk mudah memahami keempat skala pengukuran tadi, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio beserta karakteristiknya.
Nominal dia hanya mengklasifikasi saja teman-teman. Sedangkan ordinal dia mengklasifikasi sekaligus juga membuat jenjang atau tingkatan atau ranking. Interval dia membuat klasifikasi, kemudian dia membuat jenjang atau peringkat, kemudian dia ada jarak. Sedangkan kalau untuk rasio dia lengkap karakteristiknya, dia mengklasifikasi juga, dia ada jenjangnya, dia punya jarak, dan dia memiliki nilai nol yang absolut atau mutlak. Kemudian gambar selanjutnya bisa teman-teman lihat, ini kalau kita ingin melihat atau ingin menentukan kira-kira dia termasuk ke skala yang mana gitu ya. Datanya bisa diurutkan, kalau tidak masuknya skala nominal. Kalau iya, dia masih kira-kira masih berada di kriteria skala ordinal. Punya jarak yang sama atau data yang sama? Kalau jawabannya tidak, maka dia skalanya ordinal. Kemudian datanya memiliki nilai nol mutlak nggak? Kalau tidak, skalanya dia interval. Kemudian kalau lengkap, dia bisa diurutkan. Jaraknya sama, datanya memiliki nilai nol mutlak, maka dia menjadi bagian dari skala rasio. Itu terkait mengenai skala pengukuran. Kemudian masuk ke outline yang ketiga, yaitu mengenai jenis statistik. Jenis statistik dibagi menjadi dua, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Statistik deskriptif definisinya adalah statistik yang bersifat menggambarkan gejala atau fenomena agar mudah dipahami masyarakat umum. Contohnya biasanya kalau statistik deskriptif ini biasanya teman-teman suka melihat ada data berupa tabel atau pie chart yang kemudian diberi paragraf atau narasi mengenai data tersebut. Itu biasanya deskriptif. Jadi dia membaca data dari tabel atau dari pie chart. Sedangkan kalau statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk kepentingan penyimpulan dalam kerangka sebuah penelitian dengan berdasarkan data yang ada. Kurang lebihnya kalau inferensial ini kita sudah menggunakan yang namanya perumusan di dalamnya ketika kita ingin mengolah datanya. Jadi bukan hanya dalam bentuk tabel, pie chart, tapi ada step selanjutnya yang akan kita lakukan, yang akan kita olah. Jika penelitiannya ingin mengukur mengenai uji hubungan, maka yang akan digunakan adalah perumusan korelasi. Jika penelitiannya ingin mengukur mengenai pengaruh, itu akan menggunakan perumusan mengenai regresi. Kurang lebih seperti itu mengenai statistik inferensial. Sekarang kita lihat jenis statistika inferensial. Jenis statistika inferensial dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada statistika parametrik dan ada statistika non-parametrik. Kita lihat dulu yang parametrik. Parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebarannya atau distribusi datanya, apakah data menyebar normal atau tidak, karena ini nanti akan berpengaruh. Kalau datanya tidak menyebar normal, seperti apa? Kalau menyebar normal, seperti apa? Contoh metode statistika parametriknya bisa pakai uji Z, uji T, korelasi Pearson, nah yang tadi saya bilang uji hubungan, korelasi gitu ya, atau pakainya perancangan percobaan yaitu ANOVA parametrik. Sedangkan untuk statistika non-parametrik, membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, kemudian merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Kemudian contoh metode statistikanya bisa binomial test, chi-square, median, Friedman test, dan lain-lain. Teman-teman, saya ingin menyampaikan terkait dengan jenis statistika ini hanya untuk sebagai gambaran bagi teman-teman bahwa yang perlu teman-teman pahami bahwa jenis statistika inferensial dibagi menjadi dua. Ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Kalau di statistika sosial, kita tidak akan masuk ke uji-uji yang saya sebutkan tadi, karena ini nanti akan dibahas lebih mendalam di mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif semester 5. Tapi yang akan dibahas di semester sekarang, yaitu di mata kuliah Statistika Sosial, teman-teman hanya perlu mengetahui perbedaan. Kalau yang parametrik yang seperti apa, skala pengukurannya, yang non-parametrik yang seperti apa gitu ya. Dan kita
belum sampai ke tahap yang akan melakukan uji-uji terkait dengan statistika itu. Karena ada ranahnya nanti di metodologi, kita akan melakukan uji-uji itu dengan bantuan software SPSS kalau di semester 5 di metodologi kuanti nanti ya. Kalau sekarang tadi hanya penggambaran bahwa yang parametrik itu yang gimana, pakainya datanya adalah interval dan rasio, sedangkan non parametrik yang ordinal dan nominal. Itu harus sudah bisa dibedakan. Yang ordinal gimana, nominal gimana, rasio gimana, interval gimana. Kurang lebih itu yang mau disampaikan. Jadi, jenis statistika yang saya sampaikan, kita nggak hanya terfokus kepada statistik deskriptif yang hanya membaca data dari tabel atau pie chart atau diagram batang, tapi step selanjutnya apa yang harus dilakukan dari statistik deskriptif tersebut terkait dengan penelitian yang dilakukan atau pengukuran yang akan dikerjakan. Itu saja yang mau disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di e-learning Unpak. Selamat sore. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.